المقدمة المقدمة صفحة 7. والأساس الخلافة أنه تعالى في أرضها أرض الأسرة وتأتي المدرسة مسامية لها حيث يتلقى الأبناء والبنات فيها نصيب من أخبار الوحي الكريم والفقه في الدين العظيم وسنة القرى وآدم المصطفى أبي زهرة صلى الله عليه وسلم ما يلتقون من معلومات أخرى في مختلف المواد وبذلك يتيحون للقيام بدور من أدوار الخلافة عن الله تعالى في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته إلى حضرة سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم. موجود من جنس الوالد الحكاية الشيخ حبيب موجود من الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. إن الله يكفينا الظاهر والباطن جعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عندة القدسية. يا الله يا رب يا غوث يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال إلى ما قال الناشر وهو بعض ما أجره الله على لسان العلامة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في عدد من المحاضرات التي ألقاها في هذا المجال. نسأل الله أن يعيننا على أداء هذه المهمة حتى القيام أي حق القيام إنه ولي ذلك والقادر عليه. Penerbit berkata, ini sebahagian apa yang telah diberikan oleh Allah lewat lisan seseorang yang sangat alim, al-murabbi yang mendidik. Karena tidak setiap guru itu murabbi. Ini beda. Tidak setiap guru itu murabbi. Murabbi itu adalah yang mendidik ruh kita yang langsung berhadapan kepada Allah dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Al-Habib Umar bukan cuma sekedar guru tetapi al-murabbi, murabbil arwah, mendidik ruh. Bagaimana ruh yang tadinya kering kerontang bisa menjadi subur. Bagaimana yang tidak mempunyai iman kemudian mempunyai iman. Laulal murabbi ma'araftu rabbi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Umar Al-Mahdar. Laulal murabbi ma'araftu rabbi, andaikan tidak ada murabbi aku tidak bakal kenal Tuhanku. Cari guru yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi guru banyak. Dan bahkan bisa jadi dia mempunyai lautan ilmu, bisa. Tapi siapa yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah? Dialah murabbi. Dialah murabbi. Jadi bukan cuma sekedar guru. Dialah yang menyampaikan diri kita kepada Allah dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini sang Ar-Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, di beberapa ceramah beliau yang beliau ungkapkan lewat term seperti ini, nas'alullah an ya'inana ala ada'i hadhil muhimmati haqqal qiyami, dan kita minta kepada Allah agar Allah menolong kita untuk mengerjakan kepentingan ini dengan sebenar-benar menjalankannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk itu semuanya. Al-Muqaddimah. Sekarang kita masuk dalam pendahuluan. Kemarin sedikit kita membahas tentang apa yang harus kita bahas dalam kitab ini. Al-Muqaddimah itu pendahuluan. Biasa sebelum kita masuk dalam inti, otomatis kita masuk dalam pendahuluan. Itulah karya ilmiah dimanapun juga. Al-Muqaddimah itu pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam tertuju kepada semulia-mulia para nabi dan rasul, Sayyidina Muhammadin, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad As-Sadiqil Amin, yang jujur, yang terpercaya. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin, dan kepada keluarga yang baik, yang suci. Wa ashabil hudatil muhtadin, dan kepada sahabat-sahabatnya sang pemberi hidayah dan yang diberikan hidayah. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan ila yaumiddin, dan kepada mereka para tabi'in, yang buat mereka tabi'in itu adalah pengikut mereka para sahabat. Pengikut mereka para sahabat namanya tabi'in, dan pengikut para tabi'in namanya tabi'in. Pengikut tabi'in, tabi'in. Nah, kita udah tabi'in, masyaallah. Banyak kita. Tapi kan walaupun kita tabi'in, kita kan nyambung. Silsilah kita jelas nyambung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ja'far As-Sadiq itu salah satu cicit baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang berkata kepada beliau, "Ya Imam, kalau ada orang cinta kepada wali, bagaimana? Dia dapat siksaan enggak dari Allah?" Begini kata Imam Ja'far As-Sadiq, kalau misalnya dia cinta sama waliullah, dia cinta sama guru, nanti insya Allah walaupun tuh hidupnya berantakan, tapi insya Allah nanti meninggalnya husnul khatimah. Itu cinta sama guru. Terus ini orang nanya lagi, kalau dia enggak husnul khatimah gimana Imam? Kalau dia enggak husnul khatimah, nanti kata Imam Ja'far As-Sadiq, di dalam kubur bakal ada syafaat dari guru. Kalau enggak ada syafaat gimana? Kalau enggak ada syafaat, nanti di hari kiamat bakal ada syafaat. Terus kalau enggak ada syafaat gimana? Waihat, celaka ente. Pasti bakal ada syafaat ente. Dibilang kalau enggak ada. Akhirnya Imam Ja'far As-Sadiq tegas, ada nanti. Karena orang yang cinta sama guru pasti bakal dibela sama guru, gitu. Kita Ramadan biar kita ngebela guru dah insyaallah. Ya. Kita bisa ngebela guru. Dan bagaimana ceritanya? Yang ngaji, gitu. Gampang. Thariqah guru-guru kita ketika cinta sama guru yang ngaji. Jadi implementasi tentang ngaji itu panjang dan lebar. Nanti orang kalau udah doyan ngaji juga, masyarakat bakal menjadi masyarakat yang baik. Ini kalau misalnya orang pada doyan ngaji aja dulu. Dan ini bukan cuma sekedar dari kata-kata guru-guru kita. Saya telah langsung dari apa yang langsung bersumber dari mereka para wali songo yang ada, seperti itu. Kata mereka para wali songo, yang penting ngaji, yang penting kaji diri, kata mereka. Maksudnya ngaji.
Ngaji. Dan ucapan dari mereka para wali songo yang ada itu bukan terlintas dari mereka saja. Ucapan seperti itu pun bersanad sampai guru-guru mereka, sampai kembali kepada silsilah sanad Sayyidina Imam Alwi bin Ammil Faqih al-Muqaddam. Karena memang mereka para wali songo kebanyakan itu bersumber dan bersanad kepada Sayyidina Imam Alwi bin Ammil Faqih al-Muqaddam. Sayyidina Imam Alwi anaknya paman dari Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad. Ini Alwi bin Muhammad. Itu paman dari Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Islam banyak tersebar luas dari keduanya. Sayyidina Imam Alwi bin Amil Faqih Al-Muqaddam dan Sayyidina Imam Ali bin Faqih bin Ali bin Muhammad. Itu. Kalau Sayyidina Imam Ali itu akhirnya kembali kepada Sayyidina Imam Faqih Al-Muqaddam, yang banyak akhirnya sanadnya ke Tarim Hadramaut. Nah, kalau Sayyidina Imam Alwi itu banyak sambungnya ke mereka para ulama-ulama yang pada akhirnya ke dataran India dan ke Nusantara. Di antara Nusantara itu adalah mereka para wali-wali songo yang ada. Wa ba'du, fa inna muhimmata salahil usrati, karena kepentingan dalam membentuk kepribadian keluarga, wa tarbiyatil abna, dan pendidikan anak, min a'dhamil muhimmati, ini dikatakan oleh Al-Habib Umar di antara sepenting-penting, yang paling penting. Jadi bagaimana kita bisa mendidik anak? Boleh jadi orang hebat, dia punya kekuasaan, dia punya usaha besar, atau bahkan dia kaya, atau bahkan bisa jadi dia pintar, atau bahkan bisa jadi dia alim. Banyak orang tuanya ulama tapi anaknya ini dia. Ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Bapaknya ulama tapi anaknya Masya Allah, semua Masya Allah, Masya Allah, semua Masya Allah. Dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh, andaikan tuh bapaknya ulama, hatta anaknya jadi gubernur, itu bukan menjadi kegembiraan dari orang tua. Enggak jadi gembira. Walaupun anaknya adalah gubernur, walaupun anaknya adalah seorang presiden. Kenapa? Derajat ulama jauh lebih tinggi daripada presiden, apalagi si gubernur. Derajat ulama jauh lebih tinggi daripada jenderal. Jadi kalau misalnya ada ulama mempunyai anak jenderal, itu turun itu. Derajatnya menurun. Atau ada ulama mempunyai anak kaya, hatta dia orang kaya, tetap menurun. Jadi kalau ulama, bagaimana ceritanya agar mempunyai anak ulama? Gitu. Apalagi lebih tinggi lagi, itu yang sangat diharapkan. Sabik, di antara generasi-generasi yang sabik dikatakan. Bagaimana cara mendidik anak nih? Allati yashtariku fil jami bil abu wal yang bekerja sama untuk mendidik anak itu bapak dan ibu. Bapak dan ibu perlu untuk kerjasama dalam mendidik anak. Makanya kalau misalnya bapak dan ibu cerai, gimana mau bisa mendidik anak? Ini permasalahan besar. Kalau misalnya ada bapak dan ibunya cerai, aduh, repot nih. Anak susah nanti bakal terdidik. Ini permasalahan besar dalam setiap permasalahan yang ada. Wahia muhimmatun, dan ini sangat penting. Makanya bagaimana di awal-awal sebelum pernikahan jaga jangan sampai cerai. Makanya kita cari istri benar-benar qualify, sangat-sangat berkualitas. Secara keturunannya, secara keilmuannya, segala-galanya betul-betul secara kualitas. Jangan asal-asalan aja. Gitu. Ingat, cari perempuan jangan asal-asalan. Sama perempuan juga, jangan dia udah datang jodohnya, entar dulu. Dia benar gak tuh laki-laki? Bukan cuma sekadar dia datang kemudian dia punya motor, kemudian atau mobil atau BMW atau apa namanya saya nggak ngerti. Waduh, bangga.
Atau ketika pernikahan 3 hari 3 malam, bangga. Atau dibawa mutiara, bangga. Ntar dulu. Dia binsatkan atau tidak gitu. Kita sebagai orang tua jangan girang-girang banget kalau mantu kita orang kaya. Ingat nih, kita orang tua jangan girang-girang banget mantu kita orang kaya. Itu nanti bakal mempunyai keturunan materialistis. Kalau misalnya kita sebagai orang tua girang banget kalau mantu kita kaya, nanti bakal melahirkan anak keturunan yang materialistis. Tahu gak yang disebut dengan materialistis? Hubbud dunia, cinta dunia. Wa hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal dari bentuk kesalahan. Hati-hati. Datang ke rumah, punya apa ente? Naik gerobak, la ilaha illallah. Ente datang ke rumah anak naik gerobak lagi. Jangan dong, ente nggak berkaca diri. Aduh. Itu berpengaruh nanti ke cucunya. Cucunya bagaimana mau jadi wali? Ini kita mau mendidik anak keturunan yang soleh dan solehah. Ya paham nih jamaah. Kita ngaji kita sekarang ini Rabu dan Kamis, bagaimana caranya membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dan anaknya keturunan yang soleh dan solehah. Berproses. Tidak bisa kita langsung mempunyai anak kemudian langsung menjadi anak soleh dan soleh. Antar dulu, prosesnya panjang gitu. Jadi yang pertama tuh lihat kerjasama yang akurat antara bapak dan ibu. Jadi kalau misalnya kerjasama yang akurat antara bapak dan ibu seirama, seimbang. Kita lihat kalau misalnya kita lihat tarian, kalau misalnya ya ini cuma sekedar contoh, saya nggak bicara tentang hukum. Kalau misalnya ada orang menari tapi tidak sesuai dengan irama, nggak enak. Jadi irama dan tarian dan yang menari itu seimbang, sama. Suami dan istri seimbang. Bagaimana nih? Bagaimana agar suami dan istri seimbang? Asik, luar biasa jemaah sekalian. Ini udah dicontohkan oleh Sayyidina Rasul dengan istri-istrinya. Dari mulai Sayyidatuna Khadijah al-Kubra terus sampai Sayyidatuna Aisyah sampai istri-istrinya, dan ini sudah diajar. Makanya kita jangan sampai terhipnotis dengan kecantikan perempuan atau laki-laki atau perempuan nih. Jangan terhipnotis dengan kekayaan kaum laki-laki. Gitu. Hati-hati. Ini kesalahan fatal. Kalau misalnya ada anak kita didatengin laki-laki, yang pertama kali kita tanya, kerja di mana? Dek, kerja di mana? Itu kesalahan fatal. Yang kita lihat dan kita lihat istri kita lewat jendela, Bang, itu naik mobil apa? Itu dia. Itu kesalahan fatal. Lihat, itu adalah kesalahan yang sangat fatal dalam awal sebelum membina rumah tangga. Ingat. Wa hiya muhimmatun tata'allaqu bi sya'ni wajibil abawaini fit tarbiyah. Karena itu adalah kepentingan yang berkaitan tentang kewajiban kedua orang tua dalam pendidikan. Suami dan istri satu kekuatan besar. Wa igamati ususil wa'yi wal fahmi 'anillah, dan bagaimana untuk menjalankan dasar-dasar untuk menjaga dan memahami hakikat yang datang dari Allah. Ini orang mendidik anak tapi istrinya enggak pandai ngaji. Ini susah jemaah. Punya istri enggak pandai ngaji, ini susah, enggak bisa. Bagaimana mau mempunyai keturunan yang soleh dan solehah kalau istrinya tidak pandai ngaji? Pandai ngaji dulu, modal dasar. Istri solehah dulu, modal dasar. Lihat, istri solehah dulu, modal dasar. Dan suami otomatis soleh, gitu. Wa ta'til madrasatu musainidatan wa musaidatan laha, nanti bakal datang sekolah, bakal membina dan membimbing. Tapi yang paling utama ini kedua orang tua dulu. Nanti permasalahan sekolah nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang paling utama bagaimana? Bagaimana tingkah laku kedua orang tua. Nah kita sebagaimana pengajian yang kemarin kita sudah membahas bahwa al-ummu madrasatul aula, ada dalam satu riwayat al-ummu madrasatul ula. Haitsu yatalaqal abna'u wal banatu fiha nasiban min akhbaril wahyil karim. Sekira-kira
Anak putra dan putri itu mampu untuk memahami nasib mereka tentang kabar wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anak harus paham tentang wahyu Allah. Kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak paham tentang Al-Qur'an, bagaimana mau cara mendidik anak lewat Al-Qur'an? Ini kita mau kawin-kawinnya aja sih. Kawin. Enak nih kawin kali ya. Kawin. Bulan Syawal kita kawin. Dia ngaji enggak, ntar dulu. Mau dijadiin anak orang sebagai apa? Nanti pada akhirnya anaknya jadi seperti apa? Kalau tuh bapaknya enggak ngaji, anaknya bagaimana ceritanya, nasibnya? Jadi modal berikutnya lagi, suami dan istrinya harus paham tentang Al-Qur'anul Karim. Jadi enggak gampang untuk mendidik sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fiqh fid dinil azim, dan bagaimana nanti anak bakal memahami tentang agama yang sangat mulia ini. Enggak mungkin nanti kemudian kita katakan kepada anak, "Nak, kamu ngaji di sana dah." Bapaknya tidak ngerti agama. Astagfirullah. Yang paling utama anak bagaimana caranya agar ngaji dengan bapaknya, agar anak ngaji dengan ibunya dulu. Dengan bapak dan ibunya, dengan bapak dan ibunya, dengan bapak dan ibunya. Ini kesalahan fatal mereka kaum muslimin, sebelum nikah enggak tahu tentang agama sedikit pun. Bahkan ketika nikah saja, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, serem banget. Baca nikahnya asyhadu alla ilaha illallah. Saya berjanji, saya demi Allah, astagfirullah, seremnya luar biasa. Ini ngajinya di mana kalau begitu jadinya? Kapan dia mulai ngaji? Udah gede dia tahu tentang kuliah, udah kuliah dia kerja, dia kawin. Dia enggak tahu tentang dunia Islam. Dia tidak tahu siapa pemimpinnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berani nikah. Ini kesalahan fatal dalam dunia kaum muslimin yang ada. Pantesan akhirnya kaum muslimin mempunyai kualitas setiap dari satu generasi menuju berikutnya itu menurun, fil inhitat. Semuanya berada di dalam penurunan yang sangat dahsyat. Karena dari mulai ini, kedua orang tuanya tidak paham agama. Kedua orang tua tidak paham agama, bagaimana mau membina mahligai cinta. Tidak ada mahligai cinta tanpa agama. Dengerin nih. Tidak ada membina mahligai cinta tanpa memahami agama. Mustahil. Gitu. Yang ada pasti berantem. Bapak nggak ngerti, ibu nggak ngerti. Akhirnya nanti anaknya bagaimana nasibnya? Karena walau bagaimanapun juga mani itu mempunyai kekuatan besar. Mani yang kembali kepada bapak. Kalau misalnya itu bapaknya nggak tahu ngaji, bagaimana mau maninya kuat? Nggak bisa maninya kuat, gitu. Karena memang macan mani dari macan, kucing mani dari kucing. Nggak ada tuh macan melahirkan kucing. Sebagaimana tidak pernah ada kucing melahirkan macan. Bisa paham tentang ucapan saya? Bisa paham tentang ucapan saya? Karena tidak bakal mungkin kucing melahirkan macan, sebagaimana macan tidak bakal melahirkan kucing. Maninya ulama, ya jadi ulama. Maninya wali, nanti bakal generasinya wali. Jadi tuh mani tahu diri. Kalau misalnya yang punya maninya itu adalah alim, itu anaknya bakal jadi alim. Jadi itu mani tahu diri, mani yang menurut kita hina, tapi itu kekuatan besar jamaah sekalian. Jadi kalau begitu jadinya carilah tuh mantu yang kaya, cari yang kaya. Ngerepotin nanti pada akhirnya. Cari tuh yang pada segala-galanya hebat, betantang betenteng di alam dunia seperti ini. Bakal nyusahin kita nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Wasunnatil gharra, dan memahami sunnah yang sangat agung. Bagaimana mau tahu tentang Al-Quran dan sunnah? Ini kedua orang tuanya nggak pernah ngaji. Jadi yang pertama kali ini orang tua harus tahu tentang Al-Quran, harus tahu tentang sunnah. Wa adabil Mustafa Abi Zahra, dan memahami tentang adabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi wasallam, ma'ama yatalagawna min ma'lumatin ukhra. Dengan dia memahami, anak-anak tuh mampu memahami dari kedua orang tuanya dari keilmuan yang lain, fi mukhtalafil mawadi, dengan berbagai macam keilmuan.
Jadi anak bisa memahami dari kedua orang tua tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang adab Nabi besar Muhammad. Dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Dari kedua orang tuanya. Makanya pendidikan orang tua sangat menentukan kepada sang anak. Tidak bagus anak itu diasuh dengan orang lain, walaupun dengan alasan kerja. Kan biasanya suami kerja, ibu kerja, suami kerja, istri kerja. Akhirnya anak diarahkan dengan orang lain, yang belum tentu orang lain itu orang saleh. Didatangkan dari kampung, yang ngaji juga nggak tahu. Yang ketika itu nimbang-nimbang bayi, dia baca salawat atau tidak. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ada gak yang kalau bantu-bantu itu namanya apa? Kalau dulu namanya pembantu, kalau sekarang namanya? Iya, lucu banget, babysitter. Udah gitu pakai baju, masya Allah luar biasa, pakai androk lagi. Nggak ada yang pakai jilbab, nggak ada yang pakai gamis, tuh babysitter. Bagaimana mau anak menjadi anak yang saleh dan salehah kalau dididik seperti didikan babysitter? Yang dari pakaiannya saja tidak mencerminkan tentang pakaian agama. Jamaah nih. Jauh dari bimbingan dari ibunya. Walaupun dia kaya sekaya-kayanya, anak nggak butuh dengan kekayaan. Anak butuh tentang perhatian, anak butuh tentang kasih sayang. Ketika itu anak mulai berbicara, kemudian diajarkan ahum makan. Allah, kalau misalnya orang tua yang paham tentang bagaimana cara mendidik anak, perkataan anak yang baru berbicara diajarkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau misalnya tuh anak diajarkan oleh babysitter, yang diajarkan nyanyian mulu. Goyang dompet diajarin. Anak kecil diajarkan goyang dompet. Anak kecil diajarkan nari. Anak kecil diajarkan ini dan itu. Ini dan itu, ini. Akhirnya berantakan. Jadi kekuatan pemikirannya itu adalah duniawi. Bagaimana menjadi anak yang saleh dan saleh. Lihat nih, lihat. Gitu. Ini salah kaprah. Walaupun tuh perempuan, masya Allah, super sibuk. Enggak. Kalau untuk anak lebih membutuhkan perhatian orang tua. Walaupun ini sibuk, tetap. Kalau ente mau jadi sebagai seorang perempuan yang salehah, tinggalkan kerjaan. Demi apa? Demi anak. Demi anak. Kerjaan perempuan itu ngebantu suami kalau kira-kira suami miskin. Boleh perempuan kerja. Tapi kalau misalnya suami mempunyai satu kekuatan, nggak perlu perempuan untuk kerja. Nah ini, mohon maaf jamaah kalau ada yang tersinggung, silakan. Ini kan kita lagi ngaji. Kita lagi ngebenerin kaum muslimin. Kita lagi ngebenerin kaum kita dulu, kaum muslimin. Ya, rumah kita dulu. Sebelum kita memperbaiki rumah-rumah orang lain, rumah kita dulu yang kita perbaiki. Kan nggak bakal mungkin kita memperbaiki dunia secara menyeluruh tanpa kita memperbaiki dunia kita, yaitu kaum muslimin. Wadzalika wabidzalika yatahayyauna lil qiyami. Dengan seperti itu anak bakal mempersiapkan diri lil qiyami untuk bisa menjalankan bidaurin min adwaril khilafati, yaitu peranan khilafah, kepemimpinan anillah subhanahu wa ta'ala fi ardih, yang kepemimpinan yang datang dari Allah di muka bumi. Nanti anak keturunan kita bakal menjadi pemimpin besar. Ini persiapan untuk menjadi pemimpin besar. Yang disebut dengan pemimpin besar yang mereka berada di muka bumi dengan sebuah keadilan. Orang yang bisa jadi adil adalah orang yang dari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Orang yang bisa memimpin bumi ini dengan penuh keadilan, penuh dengan kebijaksanaan, itu terlahir dari keluarga yang soleh dan solehah. Bapaknya soleh, ibunya solehah. Lihat, bakal lahir anak-anak yang adil, bakal lahir keturunan yang adil. Lihat Sayyidina Imam Muhammad Al-Fatih. Ya. Siapa Sayyidina Imam Muhammad Al-Fatih? Kemudian lihat Fatahillah, lihat Sunan Gunung Jati, lihat mereka para wali-wali songo yang ada. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Lihat Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Mugaddam. Lihat Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajirullah, Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf,
Lihat mereka para pembesar-pembesar kita. Lihat, sebelum kita lihat mereka, lihat kedua bapaknya. Oh, bapaknya soleh, ibunya solehah, pantas. Anaknya terlahir menjadi pembesar. Terlihat. Faham jamaah? Paham? Kan nggak malu-maluin kaum muslimin. Kalau kaum muslimin semuanya berkualitas, terjadinya kualitas kaum muslimin kalau misalnya memang kedua bapaknya soleh dan solehah. Mafhumul khilafah, pemahaman tentang khilafah di sini. Ini kita tidak bicara tentang khilafah yang sekarang merembak. Ini yang disebut dengan khilafah di sini kepemimpinan muka bumi. Kepemimpinan, karena kita butuh sebagai seorang pemimpin yang adil, arif, bijaksana, siapapun dia. Ma'anal khilafati anillahi ta'ala fi ardi, arti sebuah kepemimpinan yang datang dari Allah di muka bumi ini, di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, inni ja'ilan fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu pemimpin. Jadi kita udah banyak salah. Berapa banyak pemimpin dipimpin oleh mereka orang-orang kafir. Ekonomi kita dipimpin oleh orang kafir. Sosial politik kita dipimpin oleh orang kafir. Persenjataan kita dipimpin oleh orang kafir. Budaya kita dipimpin oleh kafir. Sampai bahkan agama kita dipimpin oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena kita tidak pandai dari dalam. Ketika kita nikah, kita nggak tahu siapa istri kita. Kita tidak pandai untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Akhirnya seperti ini kejadiannya. Berantakan semuanya. Masa urusan kaum muslimin yang memimpin adalah orang-orang kafir. Berapa banyak yang ada di departemen-departemen agama yang memimpin tentang permasalahan agama Islam atau di mana saja, itu bahkan orang kafir. Pemimpin-pemimpin dalam satu PT atau dalam pekerjaan, pimpinannya adalah orang-orang kafir. Sementara yang di bawah, yang tukang gosok, yang tukang bersih-bersih, orang muslim. Terjadi gak jamaah? Jamaah, terjadi gak? Salah. Salah. Kenapa dari awal kita tidak ngikut dengan pengajian Habib Umar? Kenapa kita gak ngaji dong? Salah. Emang dianggap kawin itu cuma sekedar nikah punya anak, habis, selesai. Entar kita nikah itu bagaimana bisa mencetak generasi pemimpin, generasi hebat. Lihat, kita bisa mencetak seperti Sayyidina Imam Muhammad Al-Fatih. Kita bisa mencetak Sayyidina Imam Muhammad Al-Ghazali, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Kita bisa mencetak Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan kita cuma sekedar yang penting ini fulan, astagfirullahaladzim. Pernikahan itu mencetak orang besar jamaah. Dengan pernikahan bisa mencetak orang besar jamaah. Ini kesalahan kita mulu. Mau kawin mulu, kawin lagi. Gak cukup 1, 2, boleh sunnatul rasul. Mau 2, mau 3, tapi lihat tujuan utama untuk nikah apa. Mau 2, mau 3, mau 4, akhirnya anaknya pada berantakan semuanya. Yang satu di sekolah Kristen, yang satu sekolah di Hindu, satu di Katolik, semua berantakan semuanya. Bagaimana mau menciptakan sakinah, mawaddah warahmah? Kesalahan fatal nih kita. Betul gak ibu-ibu? Bu, betul gak? Betul. Iya. Ngelihat kayak gini ya, saya masih muda lagi dah. Ya, nanti ada jalan keluarnya, Yang penting ngaji aja dulu. Ini masih koma. Jadi untuk menciptakan generasi besar itu biar ya Allah, kan kita butuh seperti Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i terulang lagi menjadi Imam Syafi'i lagi. Kita butuh seperti Sayyidina Imam Muhammad Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal. Kita butuh, dan itu ada di Tahrim Hadramaut. Itu ada di Tahrim Hadramaut. Kalau kita mau melihat akhlak Sayyidina Imam Faqih al-Muqaddam, kita mau melihat akhlak al-Imam Umar bin Abdurrahman Segaf, kita mau melihat al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, atau kita mau melihat akhlak Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, banyak mereka di Tahrim Hadramaut. Kita melihat contohnya akhlak yang ada di dalam kepribadian Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dalam yang sang pengarang kitab ini. Ada itu semuanya.
Ada itu semuanya. Kenapa? Dari keturunan yang soleh dan solehah. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Dalam pernikahannya itu beliau nggak punya duit apa-apa. Nggak punya. Dalam pernikahan bapak dan ibunya Al-Imam Muhammad bin Salim bin Hafidh dan ibunya Al-Habib Umar Sayyidah Zahra Al-Haddar itu nggak punya apa-apa. Dalam pernikahan nggak punya apa-apa. Nikahnya pun masya Allah dalam keadaan miskin. Tetapi ini beliau siapa? Yang perempuan siapa? Bakal melahirkan siapa? Ada Al-Habib Adil Masyurnya dan sebagainya yang pada akhirnya menurunkan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan ini di Tahrim betul-betul terjaga dari satu keturunan kedua, 3, 4, 5, 6 dan 7. Dan bagaimana kita bisa menciptakan tahrim-tahrim yang ada di Indonesia? Dan ini semuanya sudah terjadi sebenarnya di generasi mereka para wali songo yang ada. Udah terjadi. Cuma setelah itu karena memang dirusak dengan kolonialisme Belanda, akhirnya mereka tujuannya bukan agama lagi, tetapi apa? Politik lagi. Politik lagi, politik lagi, politik lagi. Tadinya udah benar, masya Allah, akhirnya kena politik. Politik lagi, politik emang benar-benar kejam politik. Dan ini sudah terjadi, betul nggak? Ini sudah terjadi. Kita bisa balikin lagi nih. Bagaimana kita bisa balikin? Lewat masjid ini, pelan-pelan. Gitu. Igamatu minhajihi alladzi irtadahu. Bagaimana caranya untuk bisa menegakkan konsep yang telah diridhai oleh Allah? Bagaimana kita bisa menegakkan konsep kalau kita sendiri tidak tahu konsepnya? Berarti kita harus kenal konsep yang datang dari Allah, yang sudah diridhai oleh Allah. Wa bayyanahu fima awhahu ila nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dijelaskan oleh Allah, yang sebagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi besar Muhammad. Jadi kita memahami Al-Qur'an dan hadis. Jadi itu bagaimana ceritanya sebelum nikah udah bisa paham Al-Qur'an dan hadis dulu. Bisa gak? Sebelum nikah paham tentang hadis Al-Qur'an dan hadis dulu. Jangan ini udah punya duit berapa? Gampang yang kayak gitu. Udah kerja di mana? Masya Allah. Udah jadi apa? Masya Allah. Udah punya mobil belum? Udah punya rumah belum? Ntar dulu. Konsep tentang agama kita dulu yang kita pahami. Udah paham tentang Al-Quran belum? Hadis belum? Karena kita bakal mau mengikuti konsep. Kita mau mengikuti konsep tapi kita tidak paham tentang konsep tersebut, nggak bisa. Gak bakal bisa terbentuk apa yang telah dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, sakinah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan. Dalam pernikahan ada sakinah, mawaddah, warahmah, tapi dalam pernikahan ada dangdutan. Gimana mau sakinah, mawaddah, warahmah? Dalam nikahan ada dangdutan. Bisa gak terjadi sakinah, mawaddah, warahmah? Gak bisa. Gak bisa. Itu sangat menentukan tuh jamaah. Gitu. Allahu Akbar. Alladzi khatama bihi an-nubuwata wa risalata, yang Allah menutup dengan konsep tersebut akan nabinya, akan rasulnya, itu Nabi besar Muhammad. Ini konsep terindah yang datang dari Allah, yang kalau kita ngikutin konsep tersebut pasti benar. Cuma permasalahannya kita tidak tahu konsepnya. Konsepnya ada di dalam Al-Quran. Nah sekarang kita lagi membahas wa ja'alahu sayyida ahlil bayani, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi besar Muhammad junjungan yang memberikan penjelasan. Kalau kita tidak paham tentang Al-Qur'an, kembali kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an kita tidak paham, sunnah kita tidak paham, terus kita mau paham apa dong? Berani-berani banget mau nikah, mau ngelamar, Al-Qur'an enggak paham, sunnah enggak paham, mau ngelamar. Dipikir ngelamar orang cuma sekedar pakai duit doang kali. Mau ngawinin orang cuma sekedar pakai duit doang kali. Ya Allah, terpuruk, betul-betul terpuruk. Lagi-lagi ini kesalahan umat Islam. Betul gak jamaah? Makanya dulu di zaman-zaman kemarinan, sebenarnya tahun 50-60, orang sebelum nikah baca kitab dulu, kitab Ugudul Jain. Di Jakarta tempo dulu seperti itu. Jadi kalau kata Malim Syafi'i Azami itu pernah kejadian di Jakarta sebelum nikah baca kitab Ugudul Jain dulu. Kira-kira belum bisa, entar dulu, jangan nikah dulu, batal nikahnya. Batal nikah.
Tar dulu, paham dulu kita buku dulu Jain. Udah paham belum? Ini jangankan paham, bacanya aja masih belum. Tar dulu, jangan nikah dulu, gitu. Itu. Tapi saya udah punya rumah, ntar dulu. Saya udah kerjaan, saya udah hebat, saya udah jadi gubernur, ntar dulu. Pernikahan bukan untuk dengan seperti itu. Dan tidak bisa dengan konsep duniawi yang ada. Yang ada sudah bakal hancur dan sudah hancur. Kalau dengan pernikahan dengan konsep duniawi sudah hancur dan bakal hancur. Lihat, konsep pendidikan dalam rumah tangga kalau mengikuti selain Al-Quran semuanya sudah hancur, berkeping-keping. Kita mengikuti siapa? Ala siapa? Ala Barat. Jangan pikir tuh mereka orang-orang yang ada di Barat mereka hidup dengan sakinah mawaddah warahmah. Jauh dari sakinah mawaddah warahmah. Kita pikir tuh orang-orang kaya yang setiap hari dengan mobil hebat dan sebagainya, mereka kekosongan batin, jamaah sekalian. Batin mereka nangis. Batin mereka nangis. Ketika di bulan suci Ramadan nggak bisa makan secara bersama. Sahur tidak bersama, buka puasa tidak bersama. Allahu Akbar, salat tarawih kebingungan. Padahal Masya Allah duitnya di sana ada, di sini ada. Kekosongan hati. Kenapa? Karena tidak diawali sebagaimana yang telah dikatakan oleh Habib Umar ini. Tidak diawali dengan agama. Masya Allah, bangga kalau kita punya mantu keturunan Barat. Boleh, nggak ada masalah Barat, tapi Barat yang ngaji. Bangga kalau misalnya anaknya orang kaya. Boleh, kaya, tapi kaya yang ngaji. Bangga dengan segala-galanya. Masya Allah. Datang anak santri, dia cuma sekedar bau bakul doang, ditendang. Padahal dia justru kekuatan yang nanti bakal bisa menguatkan agama kita. Santri yang bisa mengamalkan syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalalati alaihi salatu wassalam, yang Nabi besar Muhammad yang menjelaskan tentang dalil-dalil. Semuanya kembali kepada Nabi Muhammad. Kita mau paham tentang ayat-ayat Allah, kembali kepada Nabi Muhammad. Wa dzalika anna kulla amalin wa kulla masarin, yang demikian itu setiap amal perbuatan, setiap pergerakan, wa kulla harakatin, setiap pergerakan fil hayati, di dalam kehidupan ini, tukhalifu hadzal manhajil ilahi, yang bertentangan tentang metode Allah ini, ya sababu fasadil insan ini, kalau misalnya bertentangan dengan metode yang datang dari Allah, menyebabkan rusaknya manusia. Siapapun orang kalau nikah tidak sesuai dengan Islam pasti bakal rusak. Pasti bakal rusak. Minimal dalam rumah tangganya berantem mulu. Betul gak ibu-ibu? Bu, betul gak? Berantem, cerai akhirnya. Nauzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena tidak sesuai. Wa fasadi halihi, dan rusak keadaannya. Keadaannya rusak. Anaknya broken home. Menyeramkan. Ini karena kesalahan dari kedua orang tuanya. Terjadi sangat banyak persentase sekarang orang-orang yang berkedaham semuanya lantaran bapak dan ibunya, bapaknya sibuk dengan dunia, ibunya sibuk dengan dunia. Ini karena tidak mengikuti agama, karena tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Bapaknya sibuk dengan kerjaannya, ibunya sibuk dengan kerjaannya. Akhirnya anaknya mencari dunianya masing-masing. Betul gak? Na'udzubillah min dzalik. Wa fasadi halihi wa mujtama'ihi wa dunyahu wa akhiratihi, dan bakal menjadi rusak keadaan perkumpulannya, dunia dan bahkan masyarakat bakal menjadi rusak, dunia dan akhirat rusak semuanya. Karena dari awal sudah tidak benar, tidak mengikuti metode yang datang dari Allah. Fala yahsulu fasadun wala syarrun wala khurujun 'anil huburi wal khuyuril insani illa bi mukhalafatihi liman hajillahi ta'ala fi qaulin wa fi'lin wa niyatin. Tidak hasil rusak, tidak ada kerusakan dan tidak ada keburukan kecuali dia keluar dari kebaikan yang datang dari Allah dengan sebab dia tidak sesuai dengan metode yang datang dari Allah secara ucapan, perbuatan atau bahkan niatnya. Ucapannya tidak sesuai dari Allah, perbuatannya tidak sesuai dari Allah, niatnya tidak sesuai dalam Islam. Semuanya tidak ada kesesuaian. Pasti bakal rumah tangganya hancur.
Dari setiap zaman ke zaman, rumah tangga kaum muslimin banyak kehancuran. Jumlah persentase perceraian makin meningkat. Makin meningkat. Bahkan yang baru nikah cerai. Baru nikah cerai. Ada apa di balik ini semuanya? Baru ngadain pesta, kita baru capek kondangan. Bahkan kita ngasih kondangan nggak sedikit, dicerai lagi. Kebingungan dia. Nanti saya dapat dari mana lagi? Astagfirullah. Niat kondangan sih biar dikondangin lagi, nggak benar. Kalau mau kondangannya kondangan aja. Jangan niat untuk dikondangin. Ini salah lagi. Ini bukan arisan jamaah. Ya, ini bukan arisan. Waktunya sudah habis. Kita berusaha untuk bisa memahami kitab ini selagi berada di bulan suci Ramadan. Tapi saya tidak yakin bakal khatam kitab ini. Saya sendiri tidak meyakini. Ya. Saya mau cepat, gaya cepat, nggak bisa cepat juga. Takutnya jamaah nggak paham tentang apa yang telah dikatakan oleh Habib Umar. Harus saya jelaskan juga. Gitu. Saya udah mulai cepat tadi pembahasan, tapi ya nanti jamaah nggak paham lagi. Gimana? Harus dijelasin lagi. Itulah ilmu. Jadi jamaah sekalian, niat untuk menghatamkan kitab ini, niatin aja. Kemarin aja dulu kan kitab Khuluq Guna, ya kan, bisa khatam insyaallah. Kita masih berapa kesempatan lagi dalam Ramadan ini? Berapa kali, Pak? 6 kali? 7 kali lagi. Ya. InsyaAllah niatin aja dulu, niatin khatam. Andaikan belum khatam juga InsyaAllah udah khatam. Seperti kita nih sekarang, kita niatin khatam Quran, dapat pahala khatam Quran. Jamaah, niatin khatam Quran setiap hari. Setiap hari. Niatin khatam Quran setiap hari. Jangan enggak niatin aja yang kuat. Baru baca Quran dia tidur. Baru baca Quran dia tidur. Itu udah dapat pahala khatam Quran. Percaya enggak sama saya? Tapi niatin yang kuat. Terkadang kan kita, Masya Allah, apalagi usia-usia 50 tahun ke atas, mulai sila sedikit aja, nyender udah asik banget. Padahal mau menyender, menyantai aja dulu. Keterusan. Padahal Quran lagi ada di pelukannya. Mau bagaimana? Baca Qurannya 5 menit, tidurnya 5 jam. Betul gak? Kita punya Allah karim, punya Allah mulia. Ini kita berada di bulan yang mulia. Niatin insyaallah khatam Quran. Itu udah ditulis oleh malaikat bahwa kita udah khatam Quran. Enak gak? Enak, alhamdulillah. Adakah umat selain Nabi Muhammad dikasih seperti ini oleh Allah? Enggak ada. Hanya umat Nabi Muhammad yang dikasih seperti ini. Niatin kita khatam Quran banyak di bulan suci Ramadan. Niat tarawih. Niat pokoknya qabliyah, ba'diyah, rawatib dan muakkad, ghair muakkad, kita niat untuk sedekah yang banyak. Walaupun pada akhirnya Ramadan, ya Allah, malu banget. Itu amal jariah lewat depan kita tanpa ada tangan kita yang berada di situ. Malunya luar biasa. Niatin. Insyaallah kita udah dapat pahala, kita udah bersedekah di situ. Niatin setiap janda saya ngomong. Ya pokoknya janda. Orang-orang tua, fakir, miskin, yatim semuanya kita sedekahin. Niat. Gak punya duit, udah dapat niat. Ya, udah dapat niat, udah dapat pahala. Niat setiap malam menghidupkan malam Ramadan. Itu insyaallah bakal dapat malam Lailatul Qadar. Enak gak jemaah? Kalau yang belum punya niat kayak gitu sekarang dah. Niat kayak gitu, masih telat, belum ada kata telat insyaallah. Ini hari yang keberapa Ramadan? Hari ke-8. Ke-7. 8. Beda pendapat nih. 8. Ya, udah berapa kali khatam Quran? 8 kali? Alhamdulillah. 8. Satu hari satu Quran ini. Alhamdulillah. Gitu. Berkah insyaallah Ramadan kita. Wallahu a'lam.
pas waktu isyraq, bismillah. Saya enggak mau menyalahi aturan karena pas isyraq saya harus da'in insyaallah.